Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, men. Ya, tadi pagi kita tentu sudah mempersiapkan diri untuk percayalah kepada Allah. Ya, mudah kita mengatakan, tapi tidak mudah untuk mempraktekkan ya. Ya, kita berkata, oh ya saya percaya kepada Allah. Ya, tetapi ketika kita hendak membuktikan iman percaya kita, ini satu ujian yang luar biasa. Apakah betul kita sebagai orang yang percaya? Di dalam pembacaan kita, Roma pasal 4 ayat 3, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat LCD atau bisa buka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab. Kepadanya sebagai kebenaran. Ya, lalu percayalah Abraham. Ya, lalu percayalah Abraham kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita lihat sejarahnya nanti ya, bahwa Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, untuk mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan memanggil dia dan ada janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi orang yang besar, diberkati, menjadi bangsa yang besar. Dia akan punya keturunan yang banyak. Dia akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu percayalah Abraham. Ya, dikatakan dan Tuhan, bacaan kita firman Tuhan berkata, iman percayanya Abraham. Iman percayanya Abraham diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Nah, Abraham beralasan, ya, ada alasannya mengapa Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Nah, pembenaran Allah terhadap Abraham bukan karena perbuatannya. Oh, karena dia melakukan ini dan itu, maka Abraham dibenarkan oleh Allah. Tidak. Ya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh Abraham adalah berdasarkan iman percayanya. Kita melihat di ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Ya, firman ini waktu dicatat kepada orang-orang Yahudi, orang Israel, ya, apa yang akan kita katakan? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Artinya, kalau karena perbuatannya Abraham dibenarkan, Abraham punya alasan, oh saya sudah lakukan yang baik, saya sudah lakukan ini dan itu, dia bisa menyombongkan dirinya. Tetapi dikatakan tidak di hadapan Allah. Ya, karena secara manusia Abraham tidak akan bisa melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Pun demikian dengan kita. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, kemudian kita menyombongkan diri kita dan berkata, Tuhan, saya sudah lakukan yang baik. Ya, jadi saya harus mendapatkan penghargaan daripada Tuhan. Saya harus dilayakkan di hadapan oleh Tuhan. Tidak di hadapan Allah. Jadi Abraham tidak dapat menyombongkan dirinya karena perbuatannya. Pun demikian dengan kita. Ayat 4 berkata begini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau perbuatannya, ya maka dia berhak mendapatkan berkat itu. Jadi kalau ada seorang pekerja, ya 1 bulan bekerja penuh, dia punya hak. Waktu pimpinan perusahaan atau majikan memberikan dia upah, majikan tidak berkata, ini saya kasih kamu hadiah ya. Oh bukan, itu bukan hadiah. Itu kewajiban daripada pimpinan, daripada perusahaan atau majikan untuk membayar karena kita sudah bekerja. Itu upah, itu bukan hadiah. Nah, itu hak kita meminta, bayar dong saya, karena saya sudah lakukan ini. Nah, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kalau Anda nggak kerja, terus dikasih berkat, itu hadiah, cuma-cuma. Jadi pemberian itu bukan berdasarkan
pekerjaan seseorang. Ya, saya tidak lakukan apa-apa, tiba-tiba ada orang datang. Ya, Pak Pendeta, ini ada hadiah. Wah, puji Tuhan, betul ini hadiah. Saya tidak berbuat sesuatu kepada Bapak, kepada Ibu, kepada saudara. Kenapa saudara memberikan sesuatu kepada saya? Nah, ini namanya hadiah, pemberian dengan cuma-cuma. Itu berkat buat saya. Tapi bukan karena usaha saya, bukan karena pekerjaan saya. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang berdosa? Dia tidak berjuang untuk melakukan yang baik, yang benar untuk menutupi dosanya, tapi kemudian dosanya ditutupi. Ya, tidak diperhitungkan sebagai dasar untuk menghukum orang itu. Saya orang berdosa, tapi dosa saya tidak diperhitungkan oleh Allah untuk menghukum saya sebagai orang berdosa. Itu namanya kasih karunia, anugerah. Kira-kira begini ayatnya. Aku orang berdosa, Bapak Ibu juga orang berdosa. Setuju Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu orang berdosa. Halo, kiri kanan lihat aja. Kesempatan ya, kamu berdosa. Semua kita orang berdosa. Ya. Nah, aku tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak berjuang aku menyelesaikan dosa itu. Oke, saya berbuat baik, amal, melakukan ini, puasa 40 hari 40 malam supaya dosa saya dihapus oleh Tuhan, supaya saya diampuni. Tidak, saya tidak lakukan itu. Tetapi kemudian aku dibenarkan, artinya diampuni dosaku. Sudah, kesalahanmu ini semua tak hapus, kira-kira gini. Nah, pertanyaannya siapa yang membenarkan? Siapa yang mengampuni kita? Siapa yang menghapus segala dosa dan kesalahan kita? Allah, Tuhan. Tadi pujian dikatakan, ya dengan darah Yesus, darah yang mahal. Nah, apa dasarnya aku dibenarkan? Apa dasarnya saudara dibenarkan? Kalau saudara rajin ke gereja, enggak juga ya. Ya kadang-kadang rajin, kadang-kadang juga enggak. Karena saudara rajin melayani, juga enggak. Kadang-kadang juga enggak melayani. Ya, karena saudara sering berdoa, enggak juga. Kadang-kadang saya berdoa 1 kali aja 1 hari. Tuhan berkati saya sepanjang hari ini, amin. Sudah, sekali saja berdoa, udah komplit itu sepanjang hari. Ya, atau hanya 1 kali 1 bulan saya beribadah. Terus apa itu membuat kita, saya dibenarkan karena saya sudah ke gereja? Tidak. Saya dibenarkan karena saya melayani? Tidak. Ya, karena aku percaya kepadanya. Nah, ini dia. Jadi aku menerima anugerah kasih karunia Allah, hadiah itu karena aku percaya kepada Dia yang memberi hadiah itu. Yaitu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ayat 6 berbunyi demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, ini ada problem ya. Akhirnya ini, bagaimana mungkin orang itu berkata aku percaya kemudian selesai? Kok gampang banget? Pernah saya melayani seseorang dan saya beritahukan menyelesaikan dosa dan kesalahan kita mudah saja. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Kemudian tidak melakukan ini dan itu. Pokoknya dia jejerkan kebiasaannya, cara dia menyembah Allahnya. Enggak perlu lagi. Kok segampang itu ya? Masa hanya percaya Yesus, kemudian dosa-dosa saya, kejahatan saya selama ini kemudian tidak diperhitungkan? Kok gampang banget? Iya, gampang sekali. Tapi persoalannya mau percaya enggak? Saya tanya, mau percaya enggak? Dia bilang enggak. Rupanya dia mau susah. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan mau yang susah. Kenapa menyusahkan diri? Harus hari ini, tanggal begini, jenis ini bawa, harus di tempat sana, menghadap sini, korbankan ini. Kenapa? Padahal ada yang simpel saja, tapi ternyata ini tidak mudah. Yesus datang dan berkata, ikut aku. Ikut aku. Berapa banyak yang meresponinya? Aku gampang banget ya. Saya layani orang itu dan saya katakan, ikut Yesus, selesai. Kok gampang sekali? Ya gampang, mudah. Karena mudahnya, udah ambil keputusan, percaya saja. Tidak, saya nggak mau, terlalu mudah. Wah, bahaya itu. Saudara mau yang mudah atau yang susah? Yang mudah ya? Ya, sepertinya mudah tapi tidak. Kenapa?
ilah zaman membutakan mata rohani manusia sehingga tidak dapat melihat kepada Yesus yang adalah Allah. Sampai sekarang terjadi. Apa itu Allah jadi manusia? Apa itu Yesus? Apa itu Tuhan? Apa itu dia tak berdaya di salib itu? Daud berkata, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi kalau karena perbuatan kita kemudian Tuhan membenarkan kita, maka tak seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini rusak total karena dilahirkan dari manusia yang berdosa. Di ayat 7 berkata begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ditutupi dosa-dosanya, jangan kita salah tafsir. Bukan begini, oh orang itu berdosa, enggak apa-apa. Bukan, orang itu berdosa, karena dia berdosa, dia harus dihukum. Nah maka ditutupi dosanya, diselesaikan dosanya. Jadi dosa-dosanya tidak membuat orang itu dihukum lagi karena dosa itu sudah diselesaikan. Nah, itu maksudnya. Bukan oke tutupin aja dosanya. Oh kita lihat orang itu kan berdosa, udah tutup-tutupi, pura-pura nggak tahu aja bahwa dia berdosa. Bukan begitu. Tapi yang seharusnya saya yang berdosa ini harus dihukum. Ya dasar penghukuman buat saya karena dosa saya, tapi dosa ini ditutupi. Ya diselesaikan ya oleh Yesus Kristus di kayu salib itu, maka saya tidak lagi dihukum. Pelanggaran-pelanggaran saya ditutupi, diselesaikan oleh Tuhan. Pun demikian dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya kita bahagia. Karena kalau kita berjuang dengan kekuatan kita menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, maka kita tidak sanggup. Tidak akan sanggup. Ya, karena kita lemah, kita terbatas. Syukur kepada Allah. Ya, mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan untuk itu dia mati di kayu salib itu. Percayakah saudara bahwa dosa-dosa saudara sudah ditutupi, pelanggaran-pelanggaran saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan? Amin. Sebesar apapun, ya, maka kita adalah orang yang berbahagia. Saudara berbahagia, amin. Coba kasih senyum kiri kanan sesama orang yang berbahagia, amin. Amin. Atau mungkin bertanya, siapa tahu dari kelihatan wajahnya kurang berbahagia. Kemudian tanya, berbahagiakah engkau hari ini? Jemaat, oh jemaat. Berbahagiakah Bapak Ibu? Amin. Ada amin? Aduh Pak Pendeta kayaknya kurang bahagia. Masalah saya terlalu besar. Ya itu fakta, membuat kita kesulitan untuk berbahagia. Kita baca ayat 8, 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu bukan berbahagialah yang berkatnya mengalir terus. Berbahagialah yang sehat terus. Berbahagialah yang rezekinya terus melimpah. Bukan itu. Yang utama tidak diperhitungkan lagi dosa-dosa. Artinya dosa kita sudah diselesaikan, tidak berarti tidak ada masalah dalam hidup ini. Tidak berarti kita lepas dari pergumulan. Tidak. Ya, jadi kita yang percaya kepadanya, iman, ya kemudian diperhitungkan itu iman kita, percayanya kita kepada Allah. Dan sesuatu yang luar biasa yang membuat kita bahagia adalah kesalahan kita tidak diperhitungkan. Kira-kira begini, saya melakukan kesalahan kepada seseorang. Ketika saya lakukan kesalahan kepada seseorang, kira-kira hubungan saya harmonis atau tidak? Baik-baik hubungan saya dengan dia atau tidak? Tidak. Ini jadi masalah ketika hubungan saya dengan seseorang tidak baik, itu akan masalah. Itu tidak akan membahagiakan saya, apalagi kalau ketemu orangnya. Apalagi ketika berbicara kepada dia, kemungkinan besar tidak akan berbicara. Tetapi ketika masalah ini selesai, hubungan saya dipulihkan, pasti bahagia. Amin. Pasti bahagia, pasti sukacita.
Ya, jadi tidak diperhitungkan, tidak lagi, oh kemarin kau lakukan itu ya. Misalnya begini, Mas Parman, pernah punya masalah dengan Mbak Hani? Kalau Mbak Hani bilang, tahun lalu kamu lakukan ini, 2 tahun yang lalu kamu lakukan, kira-kira bahagia nggak Mas? Ini tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kenapa nggak 5 tahun yang lalu juga kamu mungkin? Akhirnya terjadi masalah. Kalau kemarin diungkit masih mungkin bisa ya, kan masih dekat. Kemarin diungkit masalah itu, kira-kira hari ini bahagia? Tidak. Tapi kalau Mas Parman tadi pagi mungkin ada masalah, mungkin loh ya, mungkin ada masalah tadi malam atau kemarin, kemudian Mam hari ini hari Minggu, maafkan Papa atas kesalahan, langsung dipeluk, ayo kita ke gereja, ke bait Allah, bisa-bisa tabrakan. Ya, rem pak, enggak, gas full, ya udah gas aja, full gas, gitu ya. Tidak ada yang ngegas di rumah tadi pagi? Pertanyaannya, kepada siapa ucapan bahagia ini? Kepada siapa saja? Apakah hanya orang tertentu? Kita baca bersama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, orang bersunat dan orang tidak bersunat, ya ini membedakan orang ya Yahudi atau orang Israel atau dengan orang non-Israel. Karena orang yang bersunat adalah Abraham pertama ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan sebagai tandanya bersunat. Itu membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Jadi apakah untuk bangsa Israel saja atau kepada bangsa-bangsa lain? Ya, kira-kira begini, kalau kita ganti kata sunat dengan kata baptis, apakah ini berlaku yang kebahagiaan kepada orang yang sudah dibaptis atau sebelum dibaptis? Apakah orang ini yang dibenarkan ini yang berbahagia ini orang yang sudah percaya dulu atau sebelum percaya? Nah, ini penting. Maka jawabnya di ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Oh, bukan saya lakukan dulu baru saya dibenarkan. Tidak. Sebelum kita lakukan sesuatu, tapi kita percaya apa, saat itu kita dibenarkan. Nah, kemudian kita lakukan tindakan berikutnya, itu karena iman kita. Ya, Abraham dibenarkan bukan setelah dia disunat, tetapi ketika Tuhan panggil dia meresponinya, dia berangkat, dia meninggalkan kampung halaman, menuju satu negeri perjanjian tanpa dia tahu keadaan negeri itu. Tetapi diresponinya dan tanda respon itu, karena dia beriman, dia lakukan firman Allah, tandanya adalah sunat. Jadi percaya dulu, bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Sehingga Abraham tidak akan berkata, oh saya dibenarkan karena perbuatan saya. Bukan, tetapi karena imannya. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kepada orang-orang yang tak bersunat itu, kebenaran pun akan diperhitungkan kepada mereka manakala mereka percaya, manakala mereka memiliki iman. Kemudian sunat adalah tindakan dan dikatakan apa? Tanda. Ya, diterima sebagai meterai. Bersyukur bahwa tak seorang pun manusia yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena perbuatannya, tetapi oleh karena iman. Nah, iman itu ya masih berlaku dan tetap berlaku bagi orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, terlebih kepada kita yang sudah percaya kepada Dia. Jadi kita ini orang-orang yang dibenarkan karena iman percaya kita
kepada Yesus. Amin. Di ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum bersunat. Mengikuti jejak iman Abraham. Ini akan kita bahas nanti. Mengikuti jejak iman Abraham. Abraham tadinya bukan orang percaya, tapi dipanggil oleh Tuhan dan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Ya, dijadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terjadi karena dia punya iman. Dan imannya ditunjukkan dari perbuatannya. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Perhatikan, ini sangat indah sekali. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran itu berdasarkan iman. Ya, supaya merupakan kasih karunia. Jadi bukan karena perbuatan kita. Jadi ini hadiah. Ya, kita mendapatkan berkat itu daripada Allah. Itu adalah hadiah secara khusus keselamatan kita. Ayat 17 berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia percaya kepada Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, inilah iman kita, inilah iman saudara dan saya. Kita harus percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Waktu Tuhan berfirman, jadilah, itu jadi, jadilah, jadi, jadilah, jadi. Jadi dia yang berkuasa atas segalanya. Kepada Allah inilah Abraham percaya, dan kepada Allah itu juga saudara dan saya percaya. Amin. Siapa yang kita percayai? Tetapi saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua manusia mempercayai Allah itu, Allah yang kita percayai itu, Allah yang dipercayai oleh Bapak Abraham itu. Karena banyak orang mempercayai Allah yang lain, yang mereka yakini, yang mereka pikir itu adalah Allah. Bukan salah mereka. Mungkin mereka mendapatkan pengajaran, ya, ajaran-ajaran sebelumnya, ya, harus menyembah di sana, di sini, dan segala macam. Tetapi kita, mungkin dulu kita juga seperti itu, nenek moyang kita, sebelum ya berjumpa dengan Yesus, melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah dan menyembah Allah-Allah yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Ya, saudara perhatikan, dikatakan dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaan begini, adakah sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi Allah? Ada enggak? Oh, ini enggak mungkin bisa dilakukan oleh Allah yang ini. Nah, tidak ada, karena dia Allah yang maha kuasa. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Allah kita, Allah yang maha kuasa. Ada amin? Allah yang hebat, luar biasa. Tetapi saya mau berkata, tidak selalu kita bisa berkata Allahku hebat, aku percaya kepada Allah. Faktanya ada orang-orang yang memang
menyebut dirinya sebagai orang Kristen, di titik tertentu dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia cari Tuhan-Tuhan alternatif. Sekali lagi lihat kiri kanan dan katakan, jangan cari Tuhan alternatif. Wah ini ya, Tuhan alternatif, ini jalannya. Ada orang-orang mencari Tuhan alternatif, digantikannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita tidak meragukan lagi bahwa Abraham, ya, kita lihat bahwa Abraham ini adalah orang beriman, dan kita dapat meneladani. Ya dikatakan tadi, kita teladani, kita ikuti. Ya, bagaimana dia disebut sebagai bapak orang beriman. Ya, dan ini tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam menghadapi kehidupan ini kita teladani iman Abraham. Apa yang dia lakukan? Kebenaran yang pertama adalah tetaplah berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Wah, ini dia. Tetaplah berharap, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya mengharapkan sesuatu, tapi ketika saya melihat keadaan saya, tidak ada potensi sedikit pun di dalam diri saya untuk mendapatkan apa yang saya harapkan. Jadi kalau saya berharap, tapi tidak ada dasar untuk berharap, orang berkata ini udah gak beres ini. Ya mimpi kali, mimpi di siang bolong. Ini terlalu tinggi cita-cita kawan ini, padahal dia orang gak punya apa-apa. Wah ini gawat loh ya. Oh saya mau begini, ngaca dulu, siapa kamu? Keadaanmu begitu. Terus kau berharap sesuatu yang besar. Ya itu bisa goncang loh ya. Jadi Bapak Abraham tetap berharap. Ayatnya begini, kita baca bersama-sama. Ya, ayat 18. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kamu akan punya anak, kamu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Ya oke. Kalau dia masih muda dan kemudian mendapatkan kebenaran itu, firman itu, dan dia akan bilang, ya saya percaya. Ya, waktu dia dipanggil, kemungkinan untuk punya anak masih ada, betul. Tapi dia menunggu dan menunggu sampai akhirnya di usia tua. Dan Sarah dikatakan mandu. Terus saya akan punya anak. Apa dasarnya saya berharap? Tuhan, Engkau berkata saya menjadi bapa banyak bangsa, saya nggak punya anak. Istrimu Sarah, dia sudah tua, sudah mati pucuk, kata firman Tuhan. Berarti nggak ada kemungkinan untuk punya anak. Terus dari mana? Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya saya mengharapkan, enggak mungkin. Kira-kira begini, seseorang divonis oleh dokter, sedang orang ini sakit parah. Sejarah mencatat belum ada obatnya. Sejarah mencatat tidak bisa ditangani. Sejarah mencatat 1-2 bulan akan selesai meninggal. Kira-kira orang ini masih berharap? Sudah berjuang obat ini dan obat itu tidak bisa. Belum ditemukan. Ini jenis penyakit yang berat sekali. Tidak seorang pun yang bisa lolos dari penyakit ini. Seorang pasien ketika mendengar itu, kira-kira dia tambah semangat atau tambah loyo? Maka ada banyak orang gak mau ke dokter. Sebab ketika dicek, Pak, jantung Bapak bermasalah, langsung tambah masalah. Tadi jantungnya dup, dap, dup, dap. Ketika dibilang, aduh Bapak, jantung Bapak bermasalah, jadi akhirnya nggak mau. Tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Aduh lemas. Ditemukan jenis
kanker yang ganas ini. Aduh. Tuhan akan bangga. Dokter bilang, aduh bagaimana bisa. Tidak ada dasar untuk berkata sembuh. Karena medis, dokter, dan yang lain berkata, tinggal tunggu waktu. Masih berharap? Masih berharap? Masih berharap? Aminnya sedikit, dan memang harus sedikit. Karena kadang-kadang berat kalau semua bilang amin. Ngomong doang itu. Sebelum amin pikir dulu. Masalah kita sekarang lagi berat loh. Sudah coba sana, coba sini, coba sana, coba sini, kok belum ada jalan keluar. Masih berharap? Oke, puji Tuhan. Rupanya iman timbul tiba-tiba. Ya amin. Ya ini karena di gereja Pak Pendeta. Ada yang sebelah mendengar. Kalau saya nggak bilang amin, amin lah. Ini firman Tuhan. Pergumulan saudara. Abraham bergumul. Ya nggak mungkin. Usia sudah tua. Tidak akan mungkin secara manusia, tidak mungkin. Teknologi berat tidak mungkin. Semua tidak mungkin. Dikatakan, namun Abraham berharap juga. Kadang-kadang orang yang seperti ini dinilai oleh orang lain, ini orang itu udah gila ya. Masih berharap. Ada seseorang ingin kaya raya atau diberkati luar biasa. Usahanya cuma jualannya kayak gitu. Pekerjaannya cuma begitu. Golongannya hanya golongan sekian. Gajinya hanya segitu. Terus mimpi aku menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Orang bilang berkat apa? Gajimu berapa? Uang kosmu berapa? Uang kontrakmu begini. Terus kamu bisa nabung dari mana? Kira-kira waktu orang bilang ke kita gitu masih berharap menjadi orang yang diberkati dengan berlimpah-limpah kemudian menjadi berkat bagi orang lain? Masih berharap? Mungkin kita iya gaji saya cuma segini. Ya dapat gajian potong kasbon lagi udah potong kasbon untuk kontrak rumah beras. Ya makan daging pun kadang-kadang hanya sekali kayaknya. Tahu tempe naik lagi harga. Terus apa? Tabungan kita apa? Tabungan hari tua. Apa tabungan hari tua? Uang segini. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan berkati. Dasarnya apa? Bapak Ibu, dasarnya apa? Saudara mau jadi berkat kepada orang lain, saudara punya apa? Halo, punya apa? Coba lihat kiri kanan dan katakan punya apa? Masih berharap? Ini satu ujian Bapak Ibu. Saya berharap, saya percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Aku percaya kepada dia. Abraham melihat dirinya tidak ada harapan lagi bahwa dia akan punya keturunan. Tetapi Abraham berharap juga. Aku percaya, aku tidak bimbang. Tuhan yang janji, dia punya kekuatan, kemampuan. Tapi bagaimana caranya? Wah, ini kadang-kadang kita goncang di situ. Terus gimana caranya saya jadi orang hebat? Bagaimana caranya saya sembuh? Bagaimana caranya supaya masalah ini selesai? Bagaimana caranya supaya saya keluar dari problem ini? Nggak ada dasar. Sudah tempuh jalan ini, jalan itu, nggak ada. Terus bagaimana Tuhan? Piye ki Tuhan? Ojo piye-piye gitu ya orang Jawa bilang. Bagaimana? Kengken. Berat. Namun Abraham berharap juga. Saudara punya problem, masalah. Lihat, kita sebenarnya nggak ada lagi dasar untuk berharap. Tapi kita punya Tuhan. Nah, masihkah berharap kepada Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, ya, iman tidak menjadi lemah. Atau jangan sampai lemah. Ketika kita mengetahui ketidakberdayaan kita, maka ada kecenderungan iman kita menjadi lemah. Aduh, saya nggak bisa ya, nggak mungkin lah. Saya ini lemah, nggak mungkin. Itu terjadi. Ya, ayat 19 berkata begini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ada kelemahan kita. Kemudian kita melihat kelemahan kita. Enggak mungkin sesuatu yang akan saya dapatkan dari Tuhan yang sudah Tuhan janjikan melalui saya loh. Bukan melalui orang lain loh ya. Melalui saya dan istri saya. Enggak mungkin lah. Ini benar-benar enggak mungkin. Nah, seringkali di sini godaannya. Saat iman kita mulai lemah, ada godaan untuk bertindak dengan mengandalkan hikmat manusia. Mungkin begini cara Tuhan. Itulah yang terjadi. Abraham manusia biasa ya, tidak hebat-hebat. Oh, dia manusia super, bukan. Dia juga manusia yang lemah. Ketika mereka melihat keadaan mereka yang lemah, yang tak berdaya itu, ya Abraham sempat lemah juga. Ya didukung lagi saran dari istrinya, Bunda Sarah. Apa dikatakan Bunda Sarah? Papi, itu ada ya yang bersama-sama dengan kita, Hagar. Mungkin dari dialah keturunan kita. Mungkin dari dia. Tergoncang enggak? Tergoncang enggak? Ini janji Tuhan. Saya punya anak. Saya lihat istri saya enggak bisa lagi melahirkan anak. Dan dia sudah punya ide yang bagus. Bagus ya. Istri bilang, Pipi lihat sebelah di situ, Bi. Dia masih bisa loh kasih anak buat kamu. Idemu cemerlang juga ya. Tapi Tuhan bilang enggak dari Sarah. Tapi kan Sarah begitu. Jangan-jangan ide Sarah ini bagus juga. Yang menggoncangkan, yang menggoda itu dari jauh atau dari dekat? Ya, coba lihat kiri kanan. Dan katakan hati-hati orang yang dekat. Kadang-kadang ini masuk akal juga ini idenya Bunda Sarah ini. Iya ya, bagus juga ya. Saya pikir juga begitu. Tapi ini satu pergumulan. Tuhan bilang dari Sarah. Dari Sarah. Tapi Sarah bilang cari saja yang lain. Ada Hagar. Saya nggak bisa kasih keturunan buat kamu. Mungkin dalam pergumulan sebagai rumah tangga, papi, saya nggak bisa. Saya sudah tua. Nggak bisa punya keturunan. Memang Tuhan bilang kepada kita janji itu, bukan kepada Hagar, harus syarat. Tapi kan saya nggak bisa. Mungkin. Nah ini yang disebut kalau saya pelajari hikmat manusia seringkali. Ya menggoda kita untuk melakukan sesuatu. Betul ya? Mungkin cara inilah Tuhan. Mungkin cara ini. Kadang-kadang kita paksakan, Tuhan berkatilah cara ini. Kita udah tahu bukan itu caranya, tapi kita bilang, berkatilah Tuhan cara ini. Satu ketika saya senyum-senyum dalam satu persekutuan waktu di salah satu daerah di Jawa Timur. Ya waktu itu ada penebangan hutan, pencurian kayu jati besar-besaran, dan itu ya sering mereka lakukan. Dalam persekutuan keluarga itu rumah tangga ya, atau kita KPI, kemudian ada kesaksian. Wah, kami curi kayu di hutan. Ya, tiba-tiba ada orang berkata, polisi hutan datang, kita bisa ditangkap. Terus kata majelis ini, kami berdoa, Tuhan butakan mata polisi itu, supaya kami bisa lolos. Dan puji Tuhan, kami nggak dilihat. ini teologianya. Saya bilang, saya senyum-senyum saja, dan saya lihat Pak Pendeta ada senyum juga sama saya. Jadi kami sama-sama senyum. Boleh begitu Bapak Ibu? Tuhan berkati saya sudah tipu dia, jadi saya dapat untung besar. Tuhan terima kasih untuk dukun itu sudah menyembuhkan saya. Terima kasih. Kadang-kadang kita terpancing ya, mungkin bukan begini caranya, cara Tuhan begini, padahal bukan cara Tuhan. Abraham tergoda, akhirnya mengambil Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan dari dia, tetap bukan dari dia. Pikir Abraham, ya selesai juga, puji Tuhan. Mungkin ya, jika saya punya anak, ini anak saya kok. Ya, tapi bukan begitu cara. Bukan Ismail yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan Ismail anak janji itu, bukan. Tapi siapa? Wah, siapa? Nah, saudara, iman tidak menjadi lemah. Sekalipun akhirnya dia lihat Ismail, tapi karena Tuhan katakan bukan anak itu. Tapi tidak ada. Nah, kemudian di situ dia percaya kepada Tuhan, dia mengakui Tuhan, dia
tidak menjadi lemah walaupun semakin tua. Dia mau berharap kepada Tuhan atau berkata kepada Tuhan, cukuplah inilah, biarlah anak ini jadi keturunan yang memberkati itu. Tapi Tuhan bilang, tidak, harus dari Sarah. Nah, Abraham ya juga manusia biasa. Artinya begini, ketika kita mengimani, mau bertindak sesuai dengan iman kita, tapi kadang-kadang tergoncangkan juga, ya. Tetapi jangan sampai lemah, kemudian ya udahlah ini saja, menyerah, jangan, ya. Tapi tetap percaya. Ya, jadi imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi di dalam dia sebagai pribadi yang semakin tua, semakin lemah karena bukan dari Ismail janji itu, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menantikan. Maka suatu ketika Tuhan datang dan berkata kepada Sarai dan Abraham, ya tahun depan kamu akan melahirkan. Sarah tertawa. Masa sudah tua-tua begini melahirkan, ini lucu juga ini Tuhan ini gitu ya. Terus Tuhan bilang, kenapa kau ketawa? Oh enggak, saya enggak ketawa. Ketawa juga kok. Iya kan, ketawa tuh. Maka disebutlah nama anak itu siapa? Ishak. Artinya apa? Tertawa. Nah tuh tertawa kan? Enggak mungkin. Ketawa juga dia. Ini gimana ya? Kadang-kadang seperti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita ya melihat memegang janji Tuhan, sebenarnya tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kebenaran yang ketiga dari pengalaman hidup Bapak orang beriman ini, dia tidak bimbang terhadap janji Allah, karena Allah yang berjanji. Ya, dan ini berlaku buat kita. Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati kita, amin. Tidak berarti semua baik-baik saja, tidak. Untuk sampai kepada berkat itu ada masa-masa sulit yang harus kita lewati. Nah di sini ujiannya tadi, dan sekalipun sangat besar sekali ujian itu, jangan bimbang. Tuhan yang berjanji kok, jangan ragu-ragu. Ya, di ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malahan ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Baik Tuhan, memang saya sudah tua, istri saya tidak akan mungkin melahirkan, tapi karena Engkau yang berjanji, ya, dan tidak ada dasar saya sebenarnya untuk berharap lagi, tapi aku berharap, ya, dan iman saya juga sudah pernah tergoncangkan, tapi bukan dari dia janji itu, bukan dari Ismail, ya, harus dari keturunan Sarah, dan tidak ada lagi kemampuan untuk itu. Sudah sangat lemah, tapi Engkau yang berjanji. Baik, di dalam kelemahan saya, di dalam ketakberdayaan saya, di dalam ketidakmampuan saya, justru semakin kuatlah iman saya kepada Tuhan. Ini yang benar. Kalau saudara mampu, saudara berkata, saya punya iman, saya akan beli motor. Saudara punya uang, gak usah punya iman, memang punya uang, beli saja ke sana. Tapi saya gak punya uang, tapi saya mau beli motor. Justru ketika saya tidak punya uang inilah saya beriman supaya Tuhan kasih uang kepada saya. Saudara perlu beriman lagi kalau sudah ada uang? Tidak, saudara hanya melangkah ke dealer aja, beli, kan sudah ada uang. Jangan, saya punya beriman supaya saya beli motor. Enggak usah beriman, lakukan, udah punya uang kok. Tapi saya nggak punya uang, saya mau beli motor. Uangmu mana? Enggak ada. Tapi jangan datang ke dealer, Pak, saya mau beli motor. Pakai apa? Pakai iman. Ya pulang aja dulu, panggil iman ke sini. Ini jenis ini enggak dengan iman, dengan uang bro. Jadi Anda berdoa untuk dapat uang. Jangan datang ke dealer dengan kata-kata iman. Tuhan yang berjanji. Ya, bingung juga ya. Ya kita datang kepada pemilik showroom. Tuhan berjanji tadi dari rumah. Ya kau dapat motor. Ya, walaupun kamu tidak punya uang, yang penting kamu punya iman. Datanglah ke sana dan katakan saya punya iman. Kira-kira pemilik showroom bilang apa? Aneh-aneh zaman sekarang ini gitu ya. Atau iya sekarang panggil aja Pak Iman. Kan punya iman kan? Imannya tadi kan dari rumah. Nah, iman yang di rumah itu panggil ke sini dengan bawa uang ya. Baru selesaikan masalah ini. Ya. Gini,
Bimbangkah kita terhadap janji Allah? Kalau sudah bimbang, tidak akan dapat apa-apa. Firman Tuhan katakan orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Tetapi orang yang beriman, firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, yang percaya. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak bimbang. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Bukan selalu dia aman-aman saja, enggak. Kita sudah belajar tadi bagian yang kedua, sempat juga ia mengalami kelemahan, ini manusia. Tetapi kemudian karena janji itu belum ditepati oleh Tuhan, karena janji itu adalah anak janji itu adalah Ishak. Ishak belum hadir dan untuk itu dia harus tetap percaya kepada janji Allah itu. Ya, imannya diperkuat oleh ketidakberdayaan. Artinya saudara tidak punya kemampuan, saudara tidak punya apa-apa. Disinilah letak iman kita harus kita kuatkan. Aku percaya, aku tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, tapi aku percaya Tuhan akan turun tangan menolong aku. Aku tetap percaya bahwa masalah ini akan terselesaikan. Aku percaya permohonanku ini akan saya dapatkan dari Tuhan. Aku percaya, aku tidak bimbang karena Tuhan berjanji. Tuhan yang berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup menggenapi dalam hidupku. Amin. Jangan bimbang. Saat ini banyak orang mulai bimbang, ragu-ragu tentang imannya, ragu-ragu tentang Tuhan. Ya, kemudian tinggalkan Tuhan. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi Allahku berkuasa, Allahku mampu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Allah kita berkuasa. Ya, kita lemah, benar kita lemah. Kita tak berdaya, benar kita tak berdaya. Tapi ada Allah yang berkuasa. Ayat 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini, hal apa? Imannya tadi. Ya, ketidakbimbangan itulah kemudian Tuhan perhitungkan. Maka dikatakan orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang percaya beriman dia akan dapat. Inilah yang diperhitungkan. Jadi Abraham tetap percaya janji Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Hingga waktunya Tuhan janji itu tergenapi. Hingga waktunya Tuhan pengharapan saudara, pengharapan saya akan terwujud. Hingga waktunya Tuhan pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Karena kita tetap percaya kepadanya, tetap yakin dia berkuasa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Percaya. Ini masalah saya terlalu berat. Ya, berat, sangat berat. Allah lebih dahsyat daripada persoalan kita itu. Ketika dia turun tangan, dia selesaikan bagi kita. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Oh, ini untuk Abraham saja ya? Tidak. Terus untuk siapa? Ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi diperhitungkan bukan untuk Abraham, tapi buat kita juga, buat Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita pegang janji Tuhan itu, janji itu akan digenapi tepat pada waktunya bagi kita. Ayat 25 berkata begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di bagian lain berkata begini, Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu? Itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus saja rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin janji-janji yang tidak digenapi bagi kita yang percaya? Jadi percayalah Bapak Ibu, ya, pegang janji Tuhan.
Dan apa yang terjadi pada akhirnya bagi Bapak Abraham? Anak itu lahir, Ishak lahir, dan itulah anak janji. Dia merasakan bagaimana kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dia menantikan pergumulan yang sekian lama. Itulah yang diperhitungkan kepada dia. Imannya diperhitungkan. Ya, dan oleh karena imannya dia melakukan sesuatu. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Percaya kepada Allah, punya iman, kemudian kita melakukan atau berbuat sesuatu dengan iman itu, dan perbuatan kita diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Ya, jadi kita dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan kita, melainkan oleh iman percaya kita kepada Allah. Pengalaman Bapak Abraham kiranya menjadi pengalaman hidup kita. Bapak Abraham telah membuktikan imannya melalui perbuatannya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, buktikan imanmu. Buktikan imanmu. Kita diuji loh ya Bapak Ibu, tiap-tiap hari kita diuji. Nah, kita membuktikan ya melalui perbuatan kita seperti pengalaman Bapak Abraham. Yang pertama, tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Terus Engkau pengharapanku, Engkau pengharapanku. Sebab ketika kita tidak punya pengharapan lagi, udah selesai, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi dengan pengharapan itu ada kekuatan baru, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Iman jangan sampai lemah. Ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan persoalan dan melihat kita tidak mampu, lemah, tak berdaya, jangan sampai lemah iman. Amin. Jangan sampai lemah iman. Dan yang ketiga, ya, jangan bimbang dan ragu atas janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Kita tunduk kepala.